Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul, berjumpa kembali pada acara kini siang hari ini. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang berkat gigihan dan perjuangannya kita bisa merasakan indahnya dan nikmatnya Islam sampai saat ini. Untuk kajian di hari ini akan diisi oleh Ustadz Ahmad Yani dengan tema mumpung masih muda. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, kalau disebut mumpung masih muda, itu biasanya konotasinya bagaimana? Nah, biasanya itu kesannya negatif. Mumpung masih muda, puas-puasin melakukan kemaksiatan. Nanti kalau sudah tua baru taubat. Kalau udah taubat kan matinya masuk surga. Nah, sekarang justru mumpung masih muda ini kita bicarakan dalam konotasi yang positif. Karena antara muda dengan tua itu bagian yang tidak terpisah sebenarnya. Orang menjadi tua karena melewati masa muda. Maka mumpung masih muda, paling tidak ada 4 hal yang ingin kita bicarakan. Ada 4 keharusan yang harus kita lakukan mumpung masih muda. Yang pertama adalah rutin beramal soleh, rutin berbuat baik. Kenapa demikian? Ada hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Iza kabural abdu, apabila seorang hamba tua. Iza kabural abdu, kalau seorang hamba tua. Wa dha'ufa 'anil amal, dan dia sudah lemah dari beramal, sudah tidak mampu beramal. Kan ada orang karena tua tidak mampu beramal. Biasanya ke masjid sholat berjamaah, tapi karena sudah tua, sudah nggak kuat jalan, udah sakit, dia nggak bisa lagi melangkah ke masjid. Dia tidak mampu lagi beramal. Apalagi amal yang menuntut pengorbanan dengan harta. Sekarang dia sudah tidak punya penghasilan, misalnya. Maka dia meskipun sudah tua, kutiba lahu ajra ma kana ya'malu fi syabibatihi, dicatat baginya pahala seperti yang dilakukan pada masa mudanya. Jadi kalau ada orang sudah tua, nggak bisa lagi beramal, sudah uzur, dia tetap mendapatkan pahala dari amal yang biasa dilakukannya di masa muda. Nah, disinilah pentingnya kita membiasakan diri beramal yang soleh, rutin melakukan amal yang soleh.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain menyatakan, ahabbul amal ilallahi adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling disukai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus, rutin. Wa in qalla, meskipun sedikit. Rutin sangat disenangi oleh Allah meskipun sedikit. Baca Quran rutin, gak banyak, cuma 10 lembar. 10 lembar mah 20 halaman Ustaz. 20 halaman mah 1 juz. Itu dikit apa banyak? Banyak. Menurut rata-rata orang banyak. Karena yang dimaksud sedikit biasanya 2 halaman, 1 lembar. Ya. 1 ain. 1 ain. Dulu 1 ain istilahnya. 1 ain tuh kadang setengah halaman, kadang 1,5 halaman. 1 ain. Saya juga nggak tahu kenapa ada istilah 1 ain itu. Lupa nuananya. Jadi rutin melakukan suatu amal, nanti ketika dia sudah tua nggak bisa lagi melakukannya, dia tetap dapat pahala dari yang sudah rutin itu. Bahkan ini tidak menunggu tua. Tidak menunggu tua. Iza maridal abdu au safara kutiba lahu mislama kana ya'malu muqiman au sahihan. Di dalam hadis lain disebutkan begitu. Apabila seorang hamba sakit, dia belum tua, cuma sakit. Au safaro, atau dia safar. Nah, dia melakukan perjalanan jauh, safar. Orangnya disebut musafir. Misalnya, seseorang biasa sholat zuhur berjamaah di masjid. Seseorang biasa sholat maghrib berjamaah di masjid. Atau seseorang biasa sholat berjamaah di masjid. Sekarang dia sakit. Atau sekarang dia sedang tugas ke daerah. Sholatnya sendirian di pesawat atau di kereta. Meskipun dia sholatnya sendirian, nilainya sama seperti dia berjamaah di masjid. Nah, disitulah pentingnya rutin di dalam beramal. Jadi nggak usah nunggu tua. Sekarang pun kalau orang tidak melakukannya karena uzur, masih muda, nah, dia tetap dapat nilai pahalanya. Lah yang repot, sekarang sudah tua, masa mudanya dia tidak banyak beramal soleh. Apa yang mau ditunggu? Gak ada. Sekarang dia tidak beramal soleh, dulu tidak beramal soleh. Jadi kalau ibarat uang itu tidak ada hasilnya. Ibarat orang tidak kerja dulunya, gak dapat pensiunan. Kalau di negara kita kan begitu. Kalau dulu dia pegawai negeri, sekarang dapat pensiunan. Itu contoh ya. 1. Yang kedua, mumpung masih muda, apalagi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu taubat? At-taubah ar-ruju' ilallah. Taubat itu adalah rujuk kepada Allah. Biasanya kalau istilah rujuk itu buat urusan apa? Itu urusan perceraian. Suami istri itu dekat, makanya tinggalnya serumah, bahkan sekamar, lebih dari itu seranjang.
bahkan sebantal. Orang bantalnya panjang kan, sebantal. Apalagi sehati. Nah, sekarang bercerai. Kenapa bercerai? Udah nggak sehati, makanya nggak mau sebantal, nggak mau seranjang, sekamar juga tidak mau, bahkan serumah sudah nggak mau. Dulunya dekat, sekarang jauh. Dosa membuat kita jadi jauh dengan Allah. Allahnya sih dekat, cuma karena dosa kita merasa jauh dengan Allah. Maka dekati lagi Allah. Itulah yang disebut dengan at-taubah. Rujuk, dekat lagi kepada Allah, balik. Nah, taubat itu bukannya nanti kalau sudah tua. Kan ada orang mau taubat nanti aja kalau sudah tua. Bahkan ketika udah tua masih belum taubat juga. Malah dia pengen balik lagi ke masa muda. Makanya acaranya acara nostalgia. Badan udah lemah, rambut udah pada ubanan, kulitnya udah pada keriput, tapi masih jogetan di Indonesia, jogetan di acara nostalgia, masih kayak dulu lagi. Nah itu, jadi taubat itu tidak menunggu tua, makanya disuruh segera. Di surat Ali Imran ayat 133 Allah nyatakan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kita tidak usah takut, khawatir enggak kebagian kapling di dalam surga. Surga itu luas tak terkira. Kalau Allah menyebutnya seluas langit dan bumi, itu bukan seluas langit dan bumi yang sesungguhnya. Di mata manusia, seluas langit dan bumi itu udah gak kebayang. Berapa luasnya itu udah gak kebayang. Ya, bumi ini kan kita gak tahu luasnya berapa secara persis. Jadi kalau mau dihuni oleh manusia, itu masih banyak tempat sebenarnya. Cuma kenapa bumi dikatakan terasa sempit? Karena orang ngumpul di satu tempat. Mungkin seandainya kita dipisah-pisah, masing-masing satu area 1 hektar gitu. Gak usah 1 hektar deh. Satu orang dikasih jatah 500 meter, tapi menyebar, termasuk lautan. Termasuk lautan itu yang luas. Kira-kira cukup gak ya? Cukup kali. Hutan masih sangat luas, laut masih sangat luas, pulau-pulau juga di negeri kita banyak yang belum dihuni. Jadi jangan bilang surga itu sempit. Disediakan surga itu untuk orang yang bertakwa. Nah ini bersegera dalam taubat. Kalau orang tua taubat itu tidak istimewa di hadapan Allah. Tidak istimewa. Kenapa? Ya orang tua memang udah kudunya begitu. Maka yang istimewa itu adalah yang muda yang bertaubat. Dalam satu hadis Rasul menyatakan, ma min syai'in ahabbu ilallah minasyababit taib. Tidak ada yang lebih disukai oleh Allah selain daripada
pemuda yang bertaubat. Jadi kalau orang masih muda bertaubat itu istimewa. Kalau kata wartawan itu punya nilai berita, layak diberitakan. Itu punya nilai berita. Kalau orang tua taubat itu tidak punya nilai berita, emang udah kudunya begitu. Biasanya kan sesuatu itu punya nilai berita kalau aneh. Punya nilai berita kalau aneh. Anak muda taubat itu aneh, punya nilai berita. Kalau orang belajar jurnalistik, itu rumus yang diberikan, sesuatu itu punya nilai berita apa tidak, itu ada rumusnya. Itu contohnya adalah kalau anjing menggigit orang, itu bukan berita. Anjing menggigit orang itu bukan berita. Yang jadi berita itu kalau orang menggigit anjing. Jadi kalau orang tua taubat itu bukan berita. Emang udah biasa, udah seharusnya. Yang punya nilai berita itu adalah kalau anak muda yang bertaubat. Nah, itu yang kedua. Mumpung masih muda, bertaubatlah. Yang ketiga, mumpung masih muda, tumbuhlah dalam ibadah kepada Allah. Tumbuhlah dalam pengabdian kepada Allah. Dari kecil, remaja, pemuda, dewasa, terus dia tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Kan ada orang dulu waktu masih muda brengsek, udah tua baru mau jadi orang benar. Ada nggak? Oh, banyak. Ada juga orang masih muda idealis, idealismenya tinggi, masih muda. Udah tua pragmatis. Udah tua pragmatis, bagaimana enaknya aja. Mana yang enak? Orang-orang yang korupsi itu muda-muda apa tua-tua? Nah, itu umumnya tua-tua. Tua-tua. Orang tuh kalau sudah memasuki 40, itu namanya dia memasuki masa tua. Cuma kita ini orang disebut masa tua kalau sudah pensiun. Pensiunnya 55. Malah ada yang diperpanjang 60. Malah diperpanjang lagi 65. Guru dosen itu 65 ya. Jadi sebenarnya ketika orang memasuki masa usia 40, nah itu dia sudah memasuki masa tua. Makanya umur 40 itu oleh dokter sudah diingatkan. Apanya yang diingatkan? Makannya diingatkan. Apalagi olahraganya yang ringan. Pemain bola profesional ada nggak umur 40? Nggak ada, kan itu olahraga keras. Olahraga keras sudah. Orang di atas 40 udah nggak kuat lari. Malah sepak bola itu 35 udah pada gantung sepatu. Mentok udah tuh 40. 1-2 mungkin ada. Petinju ada nggak umur 40-an? Apalagi petinju. 1-2 kasus petinju tua ada. Tapi udah sangat jarang, udah nggak ada sekarang. Jadi 40-an itu sudah memasuki masa tua. Nah, tumbuhlah dalam ibadah kepada Allah. Kita bisa belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebentar lagi Idul Adha. Gak bisa dipisahkan pembicaraan Idul Adha dengan Nabi Ibrahim
karena itu mengandung keteladanan yang sangat besar. Bahkan yang harus meneladani bukan cuma kita-kita, Nabi Muhammad juga harus meneladani Nabi Ibrahim itu. Itu Nabi Ibrahim dulu menghancurkan berhala-berhala. Nah, kita masih ingat kan cerita itu. Dia menghancurkan berhala-berhala. Secara sembunyi-sembunyi dia masuk ke dalam kuil tempat Raja Namrud itu menyembah berhala. Maka dia hancurkan berhala-berhala yang lebih kecil, dia sisakan yang besar saja satu. Lalu kampak yang dia gunakan untuk menghancurkan berhala itu dia kalungkan di leher berhala yang paling besar. Raja Namrud datang. Ketika dia datang mau beribadah beserta rombongannya, beserta pengawal-pengawalnya dan masyarakat kumpul, mendapati berhala-berhala itu sudah hancur. Maka Raja Namrud bertanya, "Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin." Kalau terjemahan bebas bahasa kita, ini siapa punya kerjaan menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Pelakunya adalah orang yang zalim. Jadi Raja Namrud yang zalim itu menuduh zalim orang yang menghancurkan berhala. Itu menurut riwayat Raja Namrud itu di akhir hidupnya dia kemasukan semut. Semut itu sampai masuk ke otaknya. Jadi dia merasakan sakit. Karena merasakan sakit, dia pukul-pukul kepalanya itu dengan martil. Dan itu berlangsung selama 40 hari. Jadi raja yang hebat itu takluknya sama semut. Baik. Orang-orang yang ditanya kemudian menjawab, "Sami'na fatan." Kami dengar pelakunya ini adalah seorang remaja. Yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka sebut namanya Ibrahim. Jadi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala ketika dia masih remaja. Belum ada cerita Ismail. Nah, bandingkan dengan Ismail ketika dia menyembelih Ismail. Itu Ibrahim sudah sangat tua. Kenapa? Nabi Ibrahim mendambakan punya anak sampai dia tua, istrinya tua, belum juga punya anak. Akhirnya kawin lagi dengan Siti Hajar. Sesudah kawin lagi, hamil istrinya, lalu lahirlah Ismail. Ada semacam, ya namanya punya istri dua, ada masalah. Lalu Allah memerintahkan agar Nabi Ibrahim menempatkan Siti Hajar itu beserta Ismail itu di Makkah. Padahal dia tinggalnya di Palestina. Jadi Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah di Palestina, kemudian Siti Hajar dan Ismail itu di Makkah. Ya, buat ukuran transportasi pada masa itu cukup jauh. Berarti sesudah punya anak, Nabi Ibrahim sudah tua. Terus Ismail ini beranjak remaja, umur belasan tahun, ABG. Nah, ketika sudah ABG, Nabi Ibrahim datang. Dia kemudian bercerita tentang mimpi.
mimpi menyembelih Ismail. Jawaban Ismail apa atas mimpi itu? Oh, itu perintah Allah, Pak, kerjakan saja. Itu Ismail sudah remaja, sehingga Ibrahim sudah lebih tua lagi. Jadi dulu waktu menghancurkan berhala dia remaja, waktu dia melaksanakan perintah menyembelih Ismail dia sudah sangat tua. Apa artinya? Ibrahim itu menunjukkan ketaatan dari muda sampai tua. Nah, maka bagus kalau kita tumbuh dalam ibadah kepada Allah, dalam pengabdian kepada Allah. Kalau kita sudah menunjukkan pengabdian terus-menerus dari muda, maka kita dapat keutamaan yang luar biasa. Apa itu? Dapat naungan, dapat perlindungan. Pada hari kiamat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Satu tempat yang sangat luas, tempat berkumpulnya manusia dari yang pertama sampai yang terakhir. Kira-kira berapa miliar itu manusia kumpul? Dari manusia pertama sampai terakhir. Jarak matahari begitu dekat. Makanya manusia sangat kepanasan. Tapi ada manusia dapat perlindungan pada saat itu. Sab'atun yuzilluhumullahu yaumala zilla illa zillu. Ada 7 golongan orang yang nanti akan dinaungi Allah, yang pada hari itu gak ada naungan kecuali cuma dari Allah. Satu diantaranya adalah wasyabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Nah, begitu. Di dunia ini saja kita butuh perlindungan. Ada terik matahari yang panas, apalagi belakangan ini kan lagi panas-panasnya. Orang butuh perlindungan. Coba perhatikan, ada orang naik motor. Mungkin antum sendiri pelakunya. Misalnya nih 30 meter lagi ujung lampu lalu lintas itu. Lalu lintas lagi cukup ramai, lampu merah menyala. Kalau lampu merah menyala, motor bagaimana? Motor yang dari belakang terus saja kan, sampai dia berada di garis depan. Bahkan udah ada garis masih dilewati garis. Malah kalau bisa nyelonong, cari peluang. Nah, ketika lampu merah sudah menyala, sebenarnya dia masih bisa selap-selip di sela-sela mobil. Tapi karena terik panas di sekitar itu, dia berhenti di sini, masih 30 meter. Dia berhenti di sini, pinggir. Kenapa? Karena ada pohon. Dia berteduh di situ, dia ngadem. Padahal kalau dia tunggu di situ depan lampu merah tuh, itu kan berapa menit nunggu lampu merah? Paling 3 menit. 3 menit nyala lampu hijau. Tapi dia nggak mau meskipun 3 menit di situ. Kenapa? Panas. Di sini saja, di bawah pohon. Di sini saja yang cuma 3 menit itu panas, orang butuh perlindungan. Apalagi nanti di padang mahsyar, satu-satu orang harus diperiksa. Jadi nanti kalau kita sudah tumbuh dalam ibadah kepada Allah, kita ini akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ya. Yang terakhir, yang keempat adalah tidak memperturutkan hawa nafsu. Mumpung masih muda, jangan perturutkan hawa nafsu. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Tabrani, Rasulullah bersabda, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, la ya'jabu minasyabbi laysat lahu sabwah
Allah itu akan takjub. Allah takjub kepada pemuda yang tidak memiliki sobwah. Maksudnya tidak memperturutkan hawa nafsu. Kan masa muda itu masa dimana kita punya hawa nafsu yang besar. Nah, kalau dia punya hawa nafsu yang besar, dia mengendalikannya, bukan membunuhnya. Dia mengendalikan. Dia tidak turutkan. Misalnya dia punya hasrat seksual, nafsu seksual. Karena nafsu seksual itu hanya boleh dilampiaskan kepada istri atau kepada suami, maka dia tidak memperturutkan hawa nafsunya itu. Wah, itu istimewa. Di hadapan Allah dia istimewa, maka Allah takjub kepada orang itu. Tapi kan banyak orang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Dia perturutkan hawa nafsunya. Padahal sekali dia melakukan upaya memperturutkan hawa nafsu, itu selanjutnya dia seperti minum air laut. Haus tapi minumnya minum air laut. Kira-kira bagaimana? Haus lagi, pengen lagi. Yang diminum air laut lagi, terus saja, nggak hilang-hilang hausnya itu. Jadi bukannya dilarang kita melampiaskan hasrat seksual, tapi diarahkan pada yang halal. Seks misalnya tadi, halalnya hanya melalui akad nikah. Tapi sekarang begitu banyak orang akad nikahnya belum, tapi sudah seperti suami istri. Nauzubillah. Halalnya cuma dengan akad nikah, bukan suka sama suka, bukan bayar. Kalau bayar halal nggak? Enggak halal. Meskipun bayar, kan saya udah bayar Ustaz, dia udah diterima. Akad nikah yang bikin halal, meskipun akad nikahnya belum bayar. Maksudnya belum bayar mas kawin misalnya. Mas kawin boleh ngutang. Nabi Musa dulu waktu akad nikah itu mas kawinnya apa? Kerja di rumah mertuanya, kerja di kebun mertuanya. Itu selama 8 tahun. Itu mas kawinnya kerja 8 tahun tanpa digaji. Jadi mas kawin boleh ngutang. Nah, kalau berzina, meskipun udah bayar duluan, tetap aja tidak halal. Nah, makanya orang harus kendalikan hawa nafsunya. Kalau hasrat seksual, menikahlah. Kalau nggak sanggup, belum sanggup menikah, berpuasalah. Yang pada intinya adalah dia menahan hawa nafsunya. Itu luar biasa. Allah takjub kepada orang yang demikian. Baik, ini yang saya sampaikan. Saya beri kesempatan kepada kita semua untuk mengembangkannya dengan tanya jawab. Saya persilakan. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan tafsir dari Ustaz yang insya Allah akan berguna bagi kehidupan kita kelak. Karena waktunya masih lama, diberikan kesempatan untuk penonton mengajukan pertanyaan baik dari Ikhwan ataupun Ahwat. Sebenarnya saya mau nanya nih Ustaz. Ya. Ini kan topiknya mumpung masih muda. Bagaimana kalau kondisinya jika seorang mu'alaf itu masuk Islam ketika sudah tua Ustaz? Ya. Kalau masih muda saja harus begini, apalagi kalau sudah tua gitu. Yang muda saja harus taubat, apalagi yang tua. Yang muda saja harus menahan hawa nafsu, apalagi yang tua. Makanya kalau tadi konteksnya zina misalnya, kalau anak muda belum nikah berzina,
itu hukumannya dicambuk 100 kali. Tapi kalau dia sudah tua, sudah menikah, hukumannya hukuman mati. Sebenarnya hukuman mati dengan cara dirajam, dipendem seluruh tubuhnya sampai leher, lalu ditimpuk bagian mukanya, kepalanya, sampai mukanya, kepalanya tertutupi oleh batu dan dia mati. Kok kejam? Nah, jangan bilang kejam, dia yang kejam. Nah, sekarang ini dianggap biasa. Nah, kalau orang mualaf, wah itu Allah hargai, Allah hormati. Karena dia namanya memulai hidup baru dengan ajaran Islam. Nilai-nilai yang dulu sudah terhapus. Dia dihitung dari saat dia masuk Islam. Kalau yang bertobat, Ustaz, Ya, bertaubat begitu juga. Persoalannya enggak semua persoalan bisa diselesaikan dengan taubat. Saya punya utang sama antum. Saya merasa berdosa atas utang itu. Lalu saya nggak bayar, saya taubat aja, selesai nggak tuh? Ya, saya harus taubat atas kelalaian saya bayar utang, tapi utang tetap harus dibayar. Kecuali kalau antum mengikhlaskan. Cuma biasanya orang ikhlas kalau utangnya dikit. Utang 10 juta mau diikhlaskan, enak aja katanya begitu. Gak semua urusan bisa diselesaikan dengan taubat. kalau yang berzina itu, Nah, persoalannya kalau berzina itu nanti terserah Allah. Sebab di zaman Nabi ada orang berzina, dia bertaubat, tapi dia juga maju kepada Rasul. Dia ngaku terus terang. Karena orang berzina itu sulit untuk dibuktikan. Saya menuduh orang berzina, ngelapor, Pak, tangkap dia tuh Pak, dia itu berzina. Saya tidak boleh sembarangan menuduh orang berzina, melapor begitu. Kenapa? Saya harus memiliki 4 orang saksi. 4 orang saksi ini betul-betul dia melihat perzinahan itu. Dia berzina Pak, kenapa? Dia masuk ke hotel. Ya banyak orang masuk ke hotel, orang seminar juga masuk ke hotel. kalau buktinya pakai kamera, Pak, yang kameranya berzina juga nggak? Nah, kalau pakai kamera itu zaman sekarang itu bisa menjadi alat bukti. Bisa jadi alat bukti. Dia masuk ke hotel Pak berdua. Ya belum tentu kan. Tapi saya melihat dia masuk lift berdua. Ya siapa tahu lantainya beda. Lantai sama juga kamar beda. Emang sama-sama mau ada acara. Jadi nggak bisa saya menuduh orang berzina karena dia masuk ke hotel, masuk ke lift. Biasanya itu pengakuan. Nah, wanita tadi itu mengaku. Maka kalau orang sudah bertaubat tapi belum dihukum di dunia ini, ya bisa jadi Allah akan menghukumnya lagi di akhirat. Makanya wanita tadi minta dihukum. Kenapa? Dia merasa mendingan dihukum di sini daripada dihukum di sana. Bagaimana kalau di negeri kita nggak ada hukumannya? Makanya jangan sembarangan berzina. Setaubat-taubatnya nggak ada yang menghukum. Pernah ada orang mengaku berzina, dia minta dihukum. Ustaz, saya tahu ada hukuman untuk orang berzina. Sekarang saya ini minta dihukum. Ustaz mau nggak mengeksekusi saya? Oh. Saya bilang nggak bisa. Eksekusi itu bukan urusan saya. Ya Anda ikhlas, Andanya ikhlas dihukum. Seandainya Anda mati, saya dilaporkan sama keluarga Anda itu menganiaya.
Kayak dulu kasus di Ambon ya, kasus di Ambon yang apa itu, kelompok apa beberapa tahun yang lalu itu ada, karena Islam dia jamaah sendiri, ada eksekusi terhadap jamaahnya yang berzina. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Kalau hukumnya meniup lilin ulang tahun Ah, itu sama yang kayak pacaran, kita pegangan tangan tuh, itu kan proses. ya, Itu hukumnya gimana? Kalau udah pernah misalnya. ya. Kalau itu kan wanita laki-laki berpegangan tangan itu sifatnya cuma berdosa, bukan berzina. Bukan berzina. Yang dimaksud zina, yang dimaksud zina dalam fikih, dalam hukum Islam, itu yang namanya berzina, masuknya kelamin laki-laki ke kelamin perempuan tanpa didahului dengan akad nikah. Itu yang namanya zina. Jadi harus jelas hukumnya. Bahasanya juga harus jelas. Masuknya kelamin laki-laki ke kelamin perempuan yang tidak didahului dengan akad nikah. Kalau orang pacaran, pegangan tangan, misalnya, itu sifatnya berdosa. Kan banyak orang menganggap remeh dosa, sampai akhirnya terjadi perzinahan itu yang sesungguhnya. Makanya terus ada zina mata, ada zina tangan, kan gitu. Nah, itu diselesaikan dengan taubat. Nggak ada hukuman. Kalau ada perda, boleh. Perda bikin peraturan melanggar penggunaan taman misalnya. Taman ini kan bukan buat orang pacaran. Nah, kalau ada perda orang menggunakan taman buat pacaran, dihukum, ya boleh-boleh, itu urusan Pemda. Namanya dia bukan menghukum orang pacaran, tapi menghukum orang pacaran di taman, karena taman bukan tempat pacaran gitu. Tamannya samping masjid lagi. Ya. Nah, niup lilin itu budaya. Kalau niup lilin nggak apa-apa, niup lilin namanya juga. Kan listrik mati, hidupin lilin. Nah, nyala lagi, tiup lilin. Nah, tiup lilinnya, PLN udah nyala lagi. Jangan terus waktu listrik mati terus hidupkan lilin, lalu listrik udah nyala, nggak boleh tiup lilin, ini budaya kafir. Terus jadi bagaimana? Ya jangan ditiup. Apa habis? Ya kalau ulang tahun, kenapa sih harus ulang tahun? Kalau ada manfaatnya silahkan. Oh, ada manfaatnya. Saya jadi diingatkan bahwa umur saya sekarang sudah berkurang, kematian makin dekat, maka saya harus bertaubat. Nah, itu memanfaatkan momentum mengingatkan orang, boleh-boleh aja, asal tidak ada kemaksiatan di dalam. Ya, ada lagi? Jadi intinya niupin itu memang sebenarnya nggak boleh ya, pada saat ulang tahun. Saya sih tidak mengatakan tidak boleh. Tinggal maksudnya apa saja. Ya. Tapi itu bukan menyerupai satu ada satu tahun. Ya. Itu pernah ada sejarahnya kan. Ah, Soalnya sekarang lagi marak. Jadi walaupun orang tuanya masih agama misalnya kalau udah haji atau ngerti, tapi dia tetap merayakannya pakai tiup gitu. Tapi apakah memang ada hukumnya? Maksudnya ada yang pastiannya kayak nggak boleh atau beda-beda? tidak ada larangan secara khusus.
tidak ada larangan secara khusus. Tapi kan itu meniru-niru kaum yang lain. Kita itu meniru kalau yang tidak ada larangannya tidak masalah, nggak bertentangan maksud saya, nggak bertentangan. Meniru yang tidak bertentangan. Nah kalau meniru yang bertentangan itu tidak boleh. Kalau meniru yang tidak bertentangan nggak ada masalah. Nah sekarang bikin aja budaya baru, boleh juga. Bikin budaya baru, tradisi baru. Nah, dalam rangka ulang tahun, kumpulin temen. Sesudah kumpulin teman-teman kumpul, tolong dong, kamu nih pada ngomong tentang saya, apa sih jeleknya saya? Temennya bilang apa? Lu pelit jadi orang. Pelit apa? Ini apa? Terus ngomong, mengevaluasi diri saya, sehingga saya jadi tahu kekurangan saya. Nah, sebagai tanda terima kasih, saya sudah dikritik, sudah diberi masukan. Ini saya siapkan teh botol, sudah saya sediakan nasi uduk, silahkan dimakan. Doakan saya dan doakan kita semua, mudah-mudahan kita bisa lebih baik. Itu juga nggak ada contohnya, tapi itu boleh-boleh aja. Jadi bikin aja tradisi baru yang baik. Dulu zaman penjajahan Belanda, ada kiai-kiai itu melarang orang, mengharamkan orang pakai jas, pakai dasi. Kenapa? Karena itu kebiasaan orang kafir Belanda. Jadi kalau pakai jas, pakai dasi itu namanya niru-niru orang kafir. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang niru-niru itu ngikut-ngikut, itu namanya termasuk golongan mereka. Ya konteksnya dulu begitu. Lah kalau sekarang orang mau diharamkan pakai jas, pakai dasi, ya nggak pas juga. Itu namanya penggunaan zaman dulu cocok, sekarang tidak. Kalau nggak mau pakai jas, nggak mau pakai dasi, nggak apa-apa. Tapi yang pakai dasi jangan dibilang salah. Baik. Ada lagi? Ya, silakan. Mungkin ini rada menyimpang dari tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit menyimpang dari tema mengenai ini. Dengar informasi bahwa dari Kementerian Agama itu akan diganti katanya. Kalau saya dengar itu jadi menteri apa namanya, haji, wakaf dan zakat. Haji, wakaf, zakat ya. Yang intinya itu berbau materi ya. Nah, ini pertanyaannya, apakah Departemen Agama yang sekarang ada ini akan terdirect juga atau di bawah kementerian tersebut? Mungkin begitu aja. Kalau seandainya terdirect ya gimana nasib umat Islam, nasib aliran-aliran yang nggak jelas itu mungkin nggak bisa terpantau gitu. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini nanyanya sama Jokowi maksudnya. Apa benar? Ya orang belum ada kok, itu baru rumor, baru anggapan. Iya, belum diumumkan. Jadi ya kita tunggu aja. Kalau memang betul-betul ditiadakan Kementerian Agama, nah itu kan berarti nanti akan muncul masalah baru. Karena itu sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat. Memang repot. Selama ini kita jelek-jelekin Kementerian Agama, giliran rumornya mau dihapus, kita pada marah. Selama ini kita bilang jelek,
Giliran mau dihapus, kalau memang betul mau dihapus, kita bilang ini dibutuhkan. Sama kayak dulu zaman Gus Dur, Departemen Sosial dihapus kan gitu. Jadi kalau yang namanya rumor termasuk melalui media sosial, ya itu tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Meskipun begitu, beberapa media seperti radio itu kan bertanya kepada tim transisi misalnya, apa betul? Ya itu namanya juga rumor. Kalau seandainya terjadi, gitu, Ya. apakah umat Islam akan diam saja? Ya jangan seandainya, nanti aja kita tunggu. Tunggu sampai sudah ada pengumuman kabinet. Sebab sekarang ini ngomong seandainya itu suka dikutip seolah-olah bukan seandainya. Misalnya begini, misalnya nih saya ngomong seandainya betul kita akan jatuhkan Jokowi, misalnya begitu. Lalu orang memberitakannya bukan begitu. Ustadz Ahmad Yani siap pimpin menjatuhkan Jokowi. Judulnya begitu kan. Zaman sekarang begitu cepat, maka saya juga dapat hal-hal semacam itu, tapi saya tidak pernah menyebarluaskan. Cukup buat saya saja. Untuk sesuatu yang saya nggak bisa meneliti tingkat kebenarannya, apalagi disebutkan sumbernya dari koran daerah. Orang Jakarta nggak ada yang memberitakan, kenapa disebutnya koran dari daerah? Di TV nggak ada, di radio nggak ada, di koran-koran nasional nggak ada. Ya akhirnya menanggapi rumor. Ya wallahu alam. Jadi kita sifatnya tunggu kapan pengumuman kabinet, apa saja nama kementeriannya. Baik. Ada lagi? Husnuzon saja deh. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini sebelumnya di kajian sebelumnya sudah dipertanyakan, dan teman saya waktu itu ikut kajian tersebut. Kebetulan teman saya tidak hadir, jadi hanya ingin memastikan saja, kalau kita sholat misalnya hanya berdua tapi kita bukan mahrumnya gitu dengan imam tersebut, itu boleh atau tidak? Karena ada beberapa yang saya nggak mau kalau cuma berdua aja gitu. Itu aja pertanyaannya Pak Ustadz, terima kasih. Terus jawaban Ustadz yang lalu bagaimana? Waktu itu sih pernah tanyain, jawabnya kalau suatu tempat musola yang memang ramai terlihat ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau tempat musolanya nggak terlihat atau sepi, benar-benar sepi dan nggak ada orang lewat atau lalu lalang, dikhawatirkan terjadi fitnah, lebih baik nggak usah, kecuali bertiga. Itu sih. Atau Pak Ustadz mungkin ada pendapat lain? Jadi kalau di sini nih, misalnya tadi belum ada yang datang, saya doang sendiri misalnya, terus Anda perempuan datang, saya kesini niatnya mau sholat, mau ceramah, terus Anda juga mau ikut pengajian di sini, gitu. Ya kalau Anda mau ikut sholat silakan. Ustadz saya ikut sholat, ya silakan. Kan di situ di belakang, bukan di samping saya kan.
Nah, karena saya tahu ada orang mau ikut, ya saya Allahu Akbarnya dikeraskan. Dan kayak musola di suatu tempat itu kan bersifat umum. Musola di bandara, di ruang tunggu, di bawah tangga lagi. Ruang tunggu di bawah tangga deket toilet, itu kan ada musola. Musola itu kapasitasnya 5 orang, paling banyak 10 orang. Jarang ada musola di bawah tangga itu kapasitasnya 10 orang tuh jarang. Saya mau sholat, ada wanita datang masuk mau sholat, ya urusan dia silahkan. Ngikut saya nggak ada masalah. Emang saya mau ngapain kalau bukan mau sholat? Ya, itu namanya pendapat. Jadi yang namanya pendapat silahkan aja. Tapi kan dasarnya ada laki-laki perempuan nggak boleh berdua-duaan di satu tempat. Berdua-duaan itu kan ada niatnya apa? Ya memang saya lagi sholat atau saya mau sholat, terus wanita lain juga mau sholat di situ. Memang itu ruangan umum. Wah nanti ya kalau ada orang bertiga baru saya mau ikut. Tidak harus saklek begitu. Sebab nanti ibu nggak boleh naik taksi, karena naik taksi itu cuma berdua. Tapi kan rame di jalan raya. Ya di jalan raya rame, dalam taksi kan sepi. Ibu nggak bisa naik bajai. Iya. Oh kalau begitu naik ojek aja. Ya sama, naik ojek juga berdua-duaan meskipun rame. Siapa yang bisa ngebedain itu tukang ojek apa suami ibu? Ada juga tukang ojek yang ganteng kok. Jadi jangan terlalu harfiah memahami persoalan. Begitu. Jadi kalau namanya pendapat orang itu boleh pilih. Namanya juga pendapat. Sebab dalilnya bukan dalil larangan sholat ya. Dalilnya adalah dalil berdua-duaan. Kalau mau dipukul rata, dalil berdua-duaan itu tadi itu. Ibu nggak boleh naik taksi, ibu nggak boleh pakai mobil pribadi kalau sopirnya sopir pribadi, sopir orang lain kan. Jadi banyak nggak bolehnya nanti itu konsekuensinya. Baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai sini ya. Mari kita akhiri kajian kali ini dengan baca hamdalah. Majlis. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.